lokal brand teriak-teriak, "Ayo brand lokal," gitu. Tapi busuk oknum-oknum ini gitu di belakangnya nih. Maksud gua, lu boleh buka nggak sih sebenarnya fenomenalnya ini ada skandal apa sih di belakang ini? Kenapa mungkin lokal brand kita jadi nggak maju-maju gitu loh? Kita kasih solusi. Gue prihatin sih sebenarnya sih bro. 2 minggu yang lalu kan sempat ada brand owner lokal brand ya, yang inisialnya M, itu melakukan pelecehan seksual. Yang akhirnya banyak yang speak up apa segala macamnya, bahkan dia udah nikah, ya kan, udah punya anak juga. Disclaimer, memang gue tahu nih bulan puasa, cuma gue bukan itunya yang mau gue bahas, karena kalau gibah kan mungkin udah kesebut namanya apa segala macamnya misalnya anyway. Iya. Bisa jadi mungkin inisial juga kesana arahnya. Tapi di sini ada yang lebih penting. Masalahnya adalah gue sekarang di episode ini, hari ini lagi puasa kita semua. Dan tentunya gimana caranya kita berpuasa, lokal-lokal brand juga bisa dapetin cuan. Mungkin dia ikutan pameran, dia jualan ini apa segala macamnya dengan cara yang benar. Kedengaran memang 2 minggu yang lalu ya bro ya. Iya. Tapi kenapa orang ini baru gue panggil? Karena lu tuh tahu segalanya bro. Waduh. Total Iya, iya. 1.500 brand lokal. Karena lu punya department store namanya Grebe. Iya. Ya kayak bahasanya apa sih, Sogo atau Matahari tapi versi lokal brand yang Iya. kekinian, Iya. Gen Z banget, anak-anak Blok M banget gitu ya. Waduh. Iya, iya. Ya, anak pasar raya banget nih Wah. gitu ya. Iya kan? Maksud gue adalah pasti lu sering deal-dealan sama brand owner apa segala Iya. macamnya. Makanya Iya. gue ngundang Angga ke sini teman-teman. Waduh. Gue kayaknya ya, si teriak paling si bantu UMKM atau lokal brand kayaknya tetap kalah sama lu sih, Bro. Semua brand lokal. Lu punya Jakarta Sneakers Day juga kan? Iya, JSD, Nah. event JSD Jakarta Sneaker Day. Berapa brand yang udah di sana? Waduh, malah per tahun 2025 alhamdulillahnya tuh kita kan memang kalau ngomongin JSD kita campur sama brand internasional ya. Cuman per 2025 70%, hampir 80%-nya justru brand lokal, yang dimana mungkin more than 100 brand lokal yang ada di JSD tahun lalu. Nanti kita bahas ya. Yes. Nah, gimana caranya brand lokal sekarang ini di bulan Ramadan Ya. itu bisa dapetin sesuatu yang bermanfaat. Oke. Nggak ada lagi isu-isu. Karena boleh kali gue buka tipis-tipis ya. Banyak banget aduan ternyata ini nggak cuma satu bro yang kemarin. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Ini bikin malu loh, apalagi Waduh. lu bulan Ramadan kayak gini ya. Maksudnya lokal brand teriak-teriak, ayo brand lokal gitu. Ya. Tapi busuk oknum-oknum ini gitu di belakangnya nih. Maksud gue, lu boleh buka gak sih sebenarnya fenomenalnya ini ada skandal apa sih di belakang ini? Kenapa mungkin lokal brand kita jadi nggak maju-maju gitu loh? Nah, sebenarnya balik lagi ya, gua nggak mau mendiskreditkan ini jadinya menjadi standar. Wah, owner-owner brand lokal kebanyakan kayak gitu. Enggak bro. Jadi justru banyak juga yang benar, banyak juga yang baik, banyak juga yang lurus-lurus aja juga banyak gitu. Oke. Jadi ini bisa dibilang hanya oknum lah, hanya oknum. Tapi memang agak mencoreng citranya lokal brand sebenarnya. Ya masalah kemarin ya, masalah salah satu owner brand lokal ini. Ya tapi gue melihatnya gini, jangan melihat dari situ aja, tapi ada lagi ya, balik lagi namanya kontroversi. Akhirnya sebenarnya gue melihatnya ternyata brand lokal ini sudah mendapatkan banyak atensi nih dari masyarakat Indonesia sendiri akhirnya. Positifnya di situ. Wah, diperhatiin nih berarti nih sama masyarakat Indonesia. Sampai ownernya juga harus bener sebenarnya gitu. Ya kan? Nah, makanya sebenarnya kalau ngomongin ini hanya oknum ya udahlah, biarkanlah. Itu udah lewat juga gitu kan. Tapi kalau ngomongin brand lokalnya ya dari sampai detik ini gue masih selalu mencanangkan ya kita harus support terus lah brand-brand lokal ini, karena menurut gue dari mulai tahun lalu sampai tahun ini nih menjadi tahun kejayaannya lokal brand bro. Kalau ngomongin omset, wah udah kita nggak usah wah mantap. Emang lah iya pokoknya. yang mana, lokal yang mana? Dari mulai kita ngomongin lifestyle ya. Iya. Lifestyle, ada apparel, ada sepatu. Itu tuh kalau ibarat kata nih, gue membahasakannya tuh selalu gue ngomong sama orang-orang, mereka lagi naik pesawat jet, lagi terbang bro, gitu. Sebenarnya ini terjadi fenomenanya yang gue ngerasanya adalah daya beli orang Indonesia tuh nggak hilang, daya beli orang Indonesia menurun, yang dimana shifting akhirnya yang tadinya mungkin mereka bisa beli brand-brand luar itu, akhirnya mereka beli brand-brand lokal bro. Nah, di saat brand-brand lokal ini lagi naik-naiknya, justru sebenarnya di mana ya pasti pusat perhatian ke brand lokal semua nih. Nah, di mana brand lokal ini lagi sangat diperhatiin ya, otomatis harus kita tadi yang lo bilang
mungkin event-eventnya juga kita harus cari yang bener nih eventnya yang untuk ngumpulin brand-brand lokal ini di satu event yang memang tujuannya pun baik juga gitu, lurus-lurus juga lah kasarnya gitu bro. Gue nangkep sih maksudnya ya. Artinya ketika kita lagi udah makin sadar ya, bangga lokalnya juga udah, si brand lokal ini udah naik kelasnya, udah upgrade kualitasnya. Kan dulu mungkin kita malu kali ya. Betul. Ya, terus sekarang tuh udah berubah drastis lah intinya. Banyak pejabat-pejabat kita juga nge-endorse itu. Ya kan, macam-macam lah, menteri-menteri ada yang mewajibkannya setiap hari apa misalnya dia pakai brand lokal di satu gedungnya. Itu gue tahu lah. Nah, memang tapi dengan fenomena kemarin, makanya itu butuh perhatian khusus bro. Yang ngadu ke gue sebagai media lah ya. Lu pasti tahu apa enggak? Ya pasti tahu lah. Katanya pas begitu kasus si M kemarin, pelecehan seksual apa segala macamnya, itu banyak yang ngadu ke gue juga. Ya ada lah. Bang kata gitu. Nggak heran bang kata. Bentar lagi juga ada yang kebuka lagi nih dengan kasus yang sama, pemilik brand lokal ini. Wah. Sampai ada yang ngomong juga kan ke temen gue sendiri gitu ya, bilang ke gue bahwa kayak, wah bro lu nggak tahu si ini misalnya, si A, si B, si C, lu banyak. Padahal gue ngapa-ngapain. Ini buat pelajaran teman-teman ya. Gue sengaja nggak sebutin apa segala macamnya karena kita nggak boleh gibah di sini. Tapi ini edukasi. Please, ini ngeliat dari angle yang edukatifnya teman-teman. Biar pada sadar semuanya, lu lurus aja gitu. Ada yang bilang bahwa kayak setiap keluar kota itu harus ada ridersnya. Misalnya bikin event, harus ada ceweknya di kamar. Lu ketawa-tawa pasti lu tahu kan? Enggak, ini buat pelajaran bro. Biar lokal kita gimana mau maju lagi kayak gini kan, sentimen publik jadinya belinya males banget gue beli brand lokal tapi ujung-ujungnya lu pakai buat party ini, party itu. Yang gitulah pokoknya. Di kamar ada yang ceweknya 1, ceweknya 2, ceweknya 3. Enggak, ini pelajaran bro. Makanya maksud gua kayak lu kan katanya mau bikin event yang khusus untuk brand lokal tapi yang vibes-nya muslim ya. Nah, ini gua nyambung ke cerita gua di akhirnya nih, pengalaman pribadi gua. Ini sambil lewat aja lah, sambil lewat aja mungkin nanti dia keren loh di tanggal 8 Maret ya. 5-8 ya. Tapi anyway lah sebenarnya itu bonusnya aja obrolan kita lah ya. Tapi 5-8 di Pasaraya kan. Pasaraya Blok M, betul. Yang ada Ustadz siapa, Green Boys tuh? Jojo ada di situ kan. Dan bener, siapa lagi influencer? Ada Rico Lubisnya juga. Itu kayak gitu-gitu tuh. Ada Deriansyah mungkin nih nanti. Langsung ditembak saudara-saudara. Harus dong isi juga. Berani bayar berapa loh? Iya kan, itu kan. Iya. Itu maksudnya kayak gini-gini harus dicontoh gitu loh. Brand lokal ya mudah-mudahan gak cuma vibes-nya di Ramadan aja bro ya. Tapi kan untuk gimana caranya lokal brand ini lu bisa nongkrong di komunitas yang tepat, di vibes yang tepat gitu. Makanya kan kayak ya panjang lah. Gua sama HIPMI juga bikin juga. Kementerian UMKM gitu loh. Bapak Deriansyah sama Ustadz Jojo juga, Masya Allah. Raya Lokal Market itu kan dari Kementerian UMKM ada juga. Ya, ini kita lagi vibes-nya kita kumpulin nih biar soalnya kemarin parah bro sentimennya ke lokal brand. Gue sebagai ya abang-abangan lu apa-apa lah ya. Nah itu dia. Jadi sebenarnya ada apa sih bro? Gak ada apa-apa sih. Jadi sebenarnya gini, gue kalau ngomongin tadi nyambung ke tipis-tipis ke event yang bakal gue bikin itu ada sedikit ada sejarah lah, sejarahnya. Kenapa? Ya sebenarnya orang pada tahu gue mungkin yang bikin Jakarta Sneaker Day, JSD, salah satu co-founder. Gue bahasanya tuh gue bercerita sedikit soal hijrahnya gue ya. Gue tuh hijrah 2020 bro. 2020 ya. 2020 gue hijrah. Nah dari situ sebenarnya singkatnya adalah akhirnya gue mulai kenal sama komunitas karena gue ya lumayan bisa dibilang community banget lah orangnya. Nah gue deket sama komunitas yang muslim ini tuh lumayan banyak akhirnya. Tapi yang dimana notabene anak-anak komunitas muslim ini ada yang Gen Z, ada yang millennials. Mereka datang ke event gue ke JSD. Wah ini nih event JSD, event lifestyle. Kenapa nggak kita bikin versi muslimnya katanya gitu kan? Maksudnya event lifestyle tapi versi muslim gitu. Yang dimana mungkin bahasanya gue nggak mendiskreditkan event-event yang sudah ada, muslim yang sudah ada. Kata mereka bilangnya gini, gue udah bosen dengan event-event muslim yang ada saat ini. Yang udah terlalu mainstream bahasanya gitu. Mainstream ya begitu-gitu aja. Gue pengen nih event gaul anak muda, lifestyle tapi versi muslimnya tidak
menghilangkan muslimnya lah bahasanya gitu. Nah akhirnya gue memberanikan diri untuk bikin ala-ala JSD versi muslim dengan namanya Alif ini bro. Alif, coba Yes. kita lihat. Ini kayak gini kan lokal brand juga pasti ada dan vibes-nya pasti positif kan. Ada banget. Makanya ujung-ujungnya sebenarnya biar lu tuh rubah circle deh. Itu karena penting banget ya. Penting banget. Soalnya kan orang kalau main sama yang tukang parfum dia akan dapat wanginya. Oh gitu. Orang main sama orang yang doyan pandai besi gitu ya dapat bau besi kebakarnya Ya, gitu. jadi memang pergaulan itu penting ya bro ya. Deket sama siapa penting ya bro ya. Kok ketawa sih bro? Enggak, ini ada urusan sama yang tadi kita obrol di awal gak sih? Enggak dong, enggak ada. Nggak mungkin kan? Enggak mungkin lah. Teman-temannya kan bosok kena juga nggak Enggak mungkin bro, pokoknya kita kan gue sama lu kan gue deket, gue Yeah. kasih solusi aja, wah gue udah berapa kali, Yeah, alhamdulillah yeah. nih, makanya gue deket banget sahabat gue lah dia. Siap. Sahabat gue mainnya sama Deriansyah terus, jadi tau lah kayak gimana gue kan Oh, gitu. Tapi lu main sama dia nggak? Enggak ya? Hah? Siapapun oknum di luar sana. Oh teman-teman banyak, gue Oh. kenal sama lokal band kenal banyak lah. Ya, ya. Cuman ya mainnya sama siapa kita tahu lah gitu. Ya, ya, kita harus bijak juga ya. Oke, Ah, lanjut. betul. Dari hijrah lu itu 2020, Iya. lu pengen bikin komunitas yang muslim tapi tetap bisa Lifestyle-nya tetap terlihat keren lah bahasanya, karena nggak tahu Stigma kenapa stigma, betul Iya. stigma. Orang tuh kayak lu orang yang udah hijrah kelihatan tampilan lu kata gitu. Ya walaupun kalau jenggot udah pasti kelihatan lah gitu kan. Iya. Cuman kayak bajunya kayaknya terlalu anak hijrah banget nih ya gitu. apa tuh kalau boleh tahu hijrah banget tuh? Lu nggak boleh. Ya bukan bukan gitu. Maksudnya kayak kelihatan lah. Maksudnya baju anak hijrah tuh kelihatan banget gitu. Maksudnya kayak walaupun kan itu tata cara berpakaian apa namanya ya masing-masing ya style. Tapi gua berusaha untuk nggak mau orang-orang di luar muslim melihat muslim yang sudah hijrah bahasanya tuh terlalu kaku banget gitu loh. Kaku banget. Sebenarnya akhirnya banyak anak-anak Gen Z nih yang bisa dibilang nggak mau ke event muslim yang ada karena terlihat secara tampilan gitu banget ya gitu. Maksudnya makanya pengen tetap tampilan lo keren, tetap lifestyle-nya apa namanya muslim lifestyle ya muslim modern lah kasar gitu, tapi nggak apa namanya nggak merubah identitas lu sebagai muslim juga kasarnya gitu. Makanya event ini dari mulai pemilihan tenannya pun makanya gue bawa yang memang tenan ada di JSD juga, ada di event-event gaul-gaul yang lainnya, kita bawa ke sini, kita bawa ke event ini supaya orang apa namanya melihat si event ini, wah iya nih lifestyle banget, tapi nuansa muslimnya terjaga ya gitu, nuansa muslimnya terjaga dengan ada nanti ada detail selain ada tadi Ustadz Jojo, nanti ada talk show dengan beberapa pembicara juga, bentuknya talk show bukan kajian. Wih. Jadi kalau event pada umumnya kajian bahasanya gitu. Kayaknya kalau Gen Z denger kajian udah anti bro biasanya gitu. Kayak aduh gimana ya, gue belum mau kajian dulu kali gitu. Akhirnya kita bentuknya seperti itu. Nah di luar itu juga gue mau ngegabungin antara lifestyle itu dikuatin lagi sama art. Jadi Alif itu tuh sebenarnya singkatan Art and Lifestyle Islamic Festival. Gitu bro. Artnya dari mana? Nanti tuh kita akan apa namanya bikin kayak semacam kolaborasi dengan artisan-artisan lokal yang dimana memang mereka juga muslim. Ya. Akan berkarya di piringnya itu akan kita lelang buat saudara-saudara kita di Sumatera nanti. Masya Allah. Bareng sama kita bisa nanti. Wih, cakep. Gitu. Jadi memang ada unsur itunya juga dan ada karya-karya art apa namanya artisan-artisan lokal legend yang akan kita pajang nanti di sana. Even sebenarnya kita punya KV nanti kita akan liatin juga KV-nya itu kita dari salah satu seniman legend di Indonesia. Almarhum yang memang kita angkat di sini, bahkan beliau ini itu tuh sudah apa namanya bahasanya sudah dipakai juga KV seninya tuh di Osaka Expo di tahun 70 waktu itu. KV itu key visual ya guys? Key visual betul kayak gitu-gitu. Jadi ya kita angkat banget deh yang intinya tuh event itu anak gaul banget supaya orang yang datang ke sini tuh nggak ngerasa
ini event kajian, ini event muslim banget gitu. Pengennya lifestyle. Dan kenapa di pasaraya? Nah, pasti lu ada memori kan di Iya pasaraya. juga lagi. Lebaran, Gua pasaraya kalau gitu kan. menuju lebaran, gua mau Ah. nyokap gua dulu ya, mau naik mobil pribadi, mobil dulu Corona GL, Waduh. terus ada Ceret. Yes. Syarat apa sih dulu namanya? Lupa gue. Daihatsu kan, Ceret. Daihatsu ya Ceret ya? Ah, Iya, terus naik bis, naik angkot, sama nyokap gua tuh Ya, pasti ke Seibu Pasaraya, Bro. Oh, itu alasannya, biar kita nostalgia. Yes, nostalgia Blok zaman M itu, dulu. waduh, Zaman dulu tuh apa namanya? Kita punya memori masing-masing lah kalau Iya. beli baju lebaran. Makanya kenapa kita dekat-dekat lebaran 5 sampai 8? Ya kalau mau beli baju lebaran kayak kita pasaraya. Tapi Iya. kenapa juga di pasaraya saat ini? Karena area pasaraya dan Blok M dan sekitarnya ini menjadi kayak titik temunya Oh, para iya? Gen Z bro sekarang. Oh, jadi Nah. mereka baru nyebur, gue udah kering ya. Wah, berarti lu tahun berapa bro? Ya. Kenalin. Es. Derry anak Jaksel dari tahun 2007. Wasis. Kalau kata Riko bab. Zam. Zam. Aduh. 2007. Tua bangga gue ya. Iya. Gue ngerti maksud lo nih. Ya. Gini, mungkin bahasa halusnya begini. Bukan nggak boleh pakai baju-baju yang sirwal gitu maksud lo kan? Jubah, Yes. baju gamis Pakistan, apa segala macamnya itu oke. Iya. Cuma maksud gue adalah stigmanya. Gue ngambil angle gini kali ya. Hmm. Orang kalau udah hijrah atau mendekatkan diri pada Allah Jalla wa'ala dan lain sebagainya, ya ibadahnya atau perlakuannya, adabnya itu dan lain-lain lah. Itu kesana tuh kayak dia nggak boleh nyetil. Nyetil. Iya kan? Iya itu dia. Simpelnya begitu ya, Iya. dengan segala hormat ya, nggak maksud mendahului para ustadz apa segala macamnya. Beliau punya kapasitasnya pasti untuk berbicara mengenai dalil, cara Iya. berpakaian apa segala macam. Tapi gue dari sudut pandang duniawinya, jadi saya ada dua hal nih bro. Yang pertama, dia takut kesannya kayak apakah gue harus stylenya jadi kayak marbot gitu loh. Kayak marbot. Padahal di marbot kalau lu mau ke masjid ya pakainya begitu. Gitu. Tapi takutnya ketika pas mau meeting sama pejabat, sama klien, Iya. kayak emang boleh ya pakai baju begitu? Emang boleh ya? Bukan kita harus pakai begini. Jadi kita nggak nyesuaiin pada tempatnya. Khawatirnya kan itu kan. Makanya lu Betul. bikin event itu dan ngasih tahu bahwa oh ternyata kita bermuslim juga boleh loh tetap Yes. santun, pakai kaos, pakai outer ini, Yes. outer itu, celana begini, celana Yes. itu Itu. stigmanya begitu sih memang sih. Kesana ngaji tuh udah sirwal-sirwal yang Nah, besar gitu iya, kan. iya. Bukan, balik lagi bukan mendiskreditkan brand-brand yang memang apa namanya lifestyle atau fashionnya seperti itu. Nggak apa-apa misalnya. Loh, gua kan masjid pakai sirwal, bro. Iya, makanya. Misal lagi libur nggak kemana-mana, ya kan gue nyocokin tempatnya aja sih. Betul. Misal lagi Cuman meeting masa pakai jubah yang gimana gitu kan. nah, cuman makanya kan kadang nih makanya juga ada sedikit kayak misalnya Gen Z itu kalau melihat seperti itu tuh kayak ini kayaknya bukan gua banget deh stylenya gitu kan. Sebenarnya kan kita sebagai kalau misalnya ngomongin apa namanya ya Muslim, kita pengen ngedekatkan dengan market yang lebih luas lagi ya. Kita harus fashionnya juga menyesuaikan dengan tren yang ada nih gitu. Oke. Tapi tren yang ada pun sebenarnya nggak boleh berubah dari ya pakem-pakemnya kita lah. Misalnya contoh, misalnya kayak ya lail apa isbal segala macam kayak gitu-gitu tetap harus ada juga unsur-unsur Iya, iya. seperti itunya kurang Iya. lebih. Cuman kan kalau yang lain-lainnya sebenarnya kita bisa style itu bebas. Makanya sebenarnya sebagai kayak contoh ada brand-brand cowok yang memang muslim banget tapi tetap style Iya, tetap keren iya. kan. Ada Othman, ada Majid yang gua pakai Iya, ini iya, ya kan kayak iya. gitu-gitu kan. Itu kan juga lu tetap keren nih. Muslim streetwear lifestyle gitu kan tetap keren tapi muslimnya nggak ngilangin Iya. tanda kemuslimannya lah kasarnya gitu. Nah itu yang pengen gue bawa sebenarnya ke sini gitu. Jadi ada beberapa brand-brand lokal yang lainnya juga kurang lebih sama lah kayak gitu. Iya juga ya, kayak ya Majid, Othman gitu kan. Justru malah ada satu daya tarik juga ketika Iya. oh ternyata muslim masih tetap asik, boleh loh. Itu dia. Jadi orang jadi tertarik untuk Iya. yang udah muslim malah makin jadi mukmin yang Iya, taat agama, betul. yang mungkin tadinya non muslim jadi penasaran sama Islam. Yes. Karena kan takutnya kan stigmanya kayak kaku atau ekstrim Iya, atau itu dia. mengerikan misalnya kan. Itu dia. Oke. Karena kan ya kita balik lagi ya, kita juga ketemu sama orang yang non muslim misalnya notabene takutnya melihat kita tuh kayak ekstrim banget sih loh kayak gitu-gitu. Itu juga nggak mau sampai kayak gitu kan. Kita juga nggak mau orang mandang kita tuh akhirnya jadi ada barriers kan bro. Kayak dengan tampilan kita yang kelihatannya terstigma banget lah kasarnya gitu. Coba kita lihat kalau brand muslimahnya ada nggak bro?
Ada. Ini kita ada Haura, Naprochut, ada Haura, ada Eltru. Nah, ini belum semua ya, masih banyak ya. Oke. Lihat komen ini udah ada yang mau open just tip aja, Bro. Serius lo? Oh, Oh iya iya. bener. Udah belum mulai Iya, udah ada iya, open iya. just tip nih, Lah. bahaya nih. Lu emang masih buka tenan nggak? Udah habis, Bro. Udah sold out. Keren. Iya, jadi dari total ada 53 booth udah sold out. Oh. Gua even gua belum open calling for tenant secara resmi ya sebenarnya. Oh, Gitu. lu pakai relasi, pakai database ya? Ya, Gue bilang nih Angga ini pakar lokal brand. Waduh, soalnya. amin, Banyak amin. brand-brand yang sama lu. Tapi haruskah muslim dan muslimah? Kalau kayak brand-brand yang umum, misalnya kayak contoh doang nih. Yang ya bahasanya apa ya? Ada muslimah, syariah sama konvensional misalnya. Konvensional justru lebih banyak konvensional, Bro, gua. Oh, apa aja misalnya? Ya kayak misalnya contoh ada streetwear di luar muslim, ada Cosmonaut, itu ada. Oke. Sepatu kan nggak mendeskripsikan dia muslim apa enggak kan? Ada Kangki, ada Prabu, ada Yunert, Iya. itu ada semua di event kita. Gitu. Oh. Jadi event ya kayak Wedan Man Urban tuh yang Salomon versi lokal juga Iya, ada iya, tuh iya. gitu. Gua punya tuh. Ya, iya. Jadi brand-brand yang memang balik lagi tadi gue bilang karena gue bikin JSD, gue pengen bikin JSD versi muslim. Nah, JSD versi muslim ya otomatis tenannya toh ya tenan-tenan yang kurang lebih yang ada di JSD lah gitu. Jadi tenan-tenannya memang lifestyle banget gitu. Gue datang sih fix sih. Tolong jadwalin ya. Yes. Ada brand lokal Thank Insomnia ada nggak? Gak, gue nanya. Lah, kenapa emangnya? Boleh aja dong buka booth. Boleh. Cuman Ya, coba jadwalin saya di tanggal. Bapak bisa ya nembaknya Pak ya? Lah kan gue nanya doang. Oh, Gue dulu iya, waktu di Bintaro apa gitu lupa ya. Apa di Tebet ya? Gue beli produknya. Iya. Gitu. Itu brand besar kok. Iya. Coba di jadwal saya, gue 345 kalau nggak salah di Aceh bro, sama kita bisa juga. Oh. Iya, cuma pas balik dari situ langsung ada isi ini apa segala macem. Mama bapak ini sibuk sini. Apa jadinya? Bapak calon menteri kan, Pak? Pakai dikasih tahu. Nih gue kasih tahu. Oh iya tuh kan. Tingkat kesibukan orang-orang di Indonesia. Iya. Menurut data saya pribadi, paling bawah nih. Tapi ngomongnya udah top 5 ya bro. Iya. Ya, maksudnya udah top 5 jadi udah nggak keukur lah yang kayak kaleng-kaleng itu udah nggak keukur. Iya, siap. Menteri Raffi Ahmad nih. Oh, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sama Deddy Corbuzier, anaknya yang di atas Raffi apa Deddy Corbuzier, dulunya baik lagi. Om Deddy lah di atas. Gibran. Oke. Pak Prabowo. Dery. Oh. Ini dapat jadwal ini aja nih. Itu susahnya setengah mati, Pak. Gue di atas presiden. Kelar gue dipanggil istana gue abis ini. Lu lupa. Kenalin. Dery yang tahun 2007 udah makan gultik di Blok M. Wih. Balik lagi Rico Lubis Zam. Tapi Blok M gue dateng sih. Blok M men, anak 82, Patra 82 gua. 2007 gue lulus. Tapi lu perhatiin gak sih fenomena kegenzian di Blok M itu, ke viralan, ke hypean di Blok M itu? Itu cycle gak sih bro? Nah gue mau nanya sama lu deh. Okay. Ini kan jadi kan kita pengen datang rame-rame. Datang ya teman-teman ya ke Alif. Sosial medianya ada di Alif Raya Market. Tinggal klik aja. Informasi detailnya ada apa aja, apa segala macam lu tinggal cek aja. Dari jam berapa udah ada? Kita hari biasa itu dari jam 1. Kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Jadi Kamis Jumatnya itu dari jam 1 mulainya sampai jam 9 malam. Hari Sabtu Minggunya dari jam 11. Nah, kita ngomongin Blok M. Nah, ya, seru nih ya. M. Jadi memang gue nggak tahu ini cycle atau siklus lah ya, atau seperti apa. Soalnya kayaknya tuh dunia berjalan begitu bro. Kayak contoh sekarang kan lagi rame live streaming. Itu keren, gue apresiasi teman-teman kreator gitu kan yang udah ngasih tayangan-tayangan yang bermanfaat apa segala macam yang menghibur. Nah, tapi gue udah ngelakuin itu dari tahun 2005, 2010. Abis itu hilang bro di radio gue sendiri. Dulu namanya website tracksonsky.com. Penyiar radio tuh gue nggak tahu kalau radio yang lain ya. Dulu waktu gue Tracks FM gitu ya, gue nggak tahu kalau Prambors kayaknya harusnya iya ya. Gen FM apa segala macam. Itu ada webcamnya bro. Jadi orang dengerin radio bisa lewat nonton juga penyiarnya ngapain, bisa request gitu. Itu 2005, 2006, 2007 sampai 2010-an. Abis itu down. Hilang. Orang dengerin radio pakai radio biasa aja lah. Padahal kan lebih mudah ya. Orang jadi tahu nih siarannya ngapain aja. Aksesnya nggak harus di mobil. Lalu denger radio di mobil kan. Di luar handphone yang ada radionya betul. Lu pulang nyampe rumah, kan radionya di mobil.
Ya, kan kalau lewat tracksonsite.com bisa di handphone, di manapun gitu Iya, iya. bisa streaming pakai wifi. Terus hilang bro. Nah sekarang naik Hmm. lagi live streaming kan. sampai 24 jam segala Iya. macam, orang tidur kayak gitu Lah ya? kan live streaming di website kan juga dulu gue di webcam itu di radio kan 24 jam. Oh gitu. Lalu punya internet kan di rumah kan? Iya, Ya udah, iya. 24 jam. Tapi karena ekosistemnya belum mendukung kali zaman dulu. Nah makanya itu bisa juga salah bisa satunya. jadi Makanya kan. too early-nya Friendster, Too early, early-nya Telkomnet Instan, yang gitu-gitu kan Ya. kecepatan jadinya Ya. kurang. Nah, mengingat tongkrongan di Blok M, Yes. di Blok M juga dulu kan kayaknya gue tuh kalau mungkin dulu gue kalau nggak ke Blok M demam. Sampai segitunya ya, Bro ya. Sampai demam loh, bahaya Kayak, gila. Aku Blok M banget. Itu tahun berapa tuh? 2000 Blok M banget ya. Iya. 2000 SMP gue udah nongkrong di Blok M. SMP. Oke. SMP oke lah, SMA aja lah ya, SMA gitu dan seterusnya gitu. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 terus. Ya. Nah, Tapi lagi hype sih 2006. nah 2007. sebenarnya kalau ngeliat lagi cycle yang zaman dulunya banget, ya kan zamannya apa catatan si boy Iya, apa segala macam itu kan di situ semua iya, kan. iya, betul. Blok M kan. Terus zamannya apa sih yang pakai sepatu roda tuh yang Olga sepatu roda. Oh, elah jadul banget gue. bukan Tontonan nih. apa sih bahasanya kalau ada lah itu zaman-zamannya kakak-kakak atau Inline om-om. skate. Inline skate Yes. yang apa tempat terkenalnya tuh zaman dulu PS bukan parkit. di situ jadi sambil nggak tahu ya bahasanya sambil dugem sambil itu sambil Mana deh? ada disco pakai apa namanya pakai kursi roda kursi roda pakai Apa sepatu sih? roda sepatu roda. Bentar Pak. Kalau lagi sakit nggak bisa dugem Nggak Pak. bisa sih, Di benar. kursi roda lagi sakit Gak tuh bisa, biasanya gak tuh. bisa. Nggak Dia bisa pakai ya? sepatu roda zaman dulu. Di situ di dugem. Di itu apa Di Blok sih? M ya? Gua tahu ya. Waduh, gua nggak tahu. Seingat gua. Kenalin. Ya. Dari 2007 udah hijrah. Oke. Jadi gue Bab, ya. jadi gue nggak tahu bro. Serius. Iya. Itu zaman dulunya lagi Oh, lah. ya, Zaman tahun oke. 90-an katanya. 90-an tuh ada kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, terus udah gitu tapi sempet ada ya menurut gua nih ya. Di 2000-an ke atas. Blok M itu jadi agak area rawan gak sih, Bro? Jadi kayak Iya. lu datang tuh dipalak kayak Iya. gitu-gitu. Itu sempet tuh. Karena Itu yang hebohnya Gara-gara tempat. sepi. Itu Betul. nih. Karena hebohnya oknum ya. Oknum are-are Oh. yang pada datang dari Surabaya, oknum ya, nggak Oke, semua. iya. Dikit lah tentunya. Heeh. Dari Surabaya karena waktu itu tuh jadiin kayak yang nggak harus dari Surabaya juga sih, oknum-oknum yang dari daerah-daerah manapun Iya. datang Iya. terus nggak punya ongkos, akhirnya jadinya mungkin jadi preman apa segala macamnya gitu bro. Yang gue Nah, itu. tahu di Mahakam. Ya, itu dia makanya. Mahakamnya kalau gue sih udah jam 11 sudah balik. Gue nggak tahu kalau lu kan jam 12 ke atas Enggak kan. dong. Saya anak Tangerang maaf, Pak. Walaupun sesekali ke situ juga. Iya, jam 1 ya. Enggak dong. Oh iya. Ke Blok M Plaza. Ya, kayak gitu-gitu kan dunianya seperti itu gitu loh. Iya, Blok iya, M. iya. Dan di Emang ada apa sih jam Ya, jadi Iya. Jadi di di Blok M dekat- zaman itu gitu ya kali di ya. bawah kolong apa namanya? Blok M Square ya? Iya. Aldiron. Aldiron, Aldiron. Melawai Tua Aldiron, banget gue. gila. Aldiron bukannya jualan kain-kain ya, Bro? Bukan domestik ya? Plastik ya? Aldiron tuh jam gak sih? Oh, jam sama emas ya? Iya. iya, Dulu iya. nyokap gua ke situ tuh, Ah. bawa gua tuh jam sama mas. Gua Iya, ngorengnya nangis-nangis minta jam tangan yang gua suka, nggak dikasih sampai pulang lagi. Nah, itu kan sekarang sebenarnya kayak cycle-nya ya. Cycle-nya tuh sebenarnya nggak semerta-merta langsung jebret, langsung rame kayak sekarang sih kalau gua ngelihatnya ya. Karena dimulai dari satu tempat dulu, ada tempat lagi sehingga akhirnya kalau yang tempatnya yang tadinya itu sudah membludak akhirnya menyebar ke satu area yang namanya semuanya si area Blok M dan Pasaraya itu juga sebenarnya. Makanya di Pasaraya sampai ada gang viral kan Iya. yang makanan-makanan viral lah, cemilan-cemilan viral lah dan segala macam. Nah, mungkin juga viralnya itu berhubungan sama teknologi sih, Bro. Yang kayak sekarang kan bikin sosial media atau bikin konten itu kan lebih gampang dan mudah, FYP dan segala macam. Udah gitu anak-anak Gen Z balik lagi nih fenomenanya. Itu kan paling demen dipanas-panasin FOMO-nya kan, Bro. Kalau lo kayak wah, kalau gua nggak datang ke tempat itu kayaknya gua belum gaul nih gitu-gitu. Nah, itu pengaruh-pengaruh itu kayak menurut gue yang akhirnya bikin si Blok M itu
jadi makin rame lagi sih. M-Block ya. M-Block dulu kan sempat, sekarang kan udah direnov terbaru lagi nih M-Block, udah dengan wajah baru M-Block sekarang. Iya. Dengan yang baru lagi itu sudah gitu kan. Kalau nggak salah ada Aircraft ada bantu support ke situ Iya, juga ya. makanya tadi saya nyebut M-Block ya. Iya. Jadi memang gua nggak tahu detailnya, Iya. tapi baru mau atau sudah Heeh. atau malah justru produktif Iya. MOU Oh. Kementerian Ekonomi Kreatif, Bang Menteri, Iya. ya kan. Dan Angga juga dekat juga kan sama Mbak Wamen Airin Wamen, Umar, yes. ya kan, disupport banyak juga kan Iya. sama beliau terkait ya brand-brand lokal apa segala macam. Itu MOU sama M-Block. Jadi Aircraft, Heeh. Kementerian Ekonomi Kreatif dengan M-Block tuh udah ada MOU di situ, akhirnya bikin event apa segala macamnya, bisa kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah Iya, ya, iya. atau akan apa gimana segala macamnya. Nah itu untuk ngidupin, untuk biar hub-hub gitu jadi lebih tumbuh gitu loh. Iya. Memang sebenarnya sekarang Blok M ini tumbuhnya sih Ngebut mantap ya? banget bro, ngebut Iya. banget bro. Itu sampai ada yang area, bahkan katanya gua denger ada kayak semacam nanti ada areanya Little Tokyo lah, kayak gitu-gitu tuh, isunya banyak jualan-jualan Jepang makanan-makanan Jepang kayak gitu-gitu. Terus sampai sebenarnya distriknya di Blok M tuh banyak bro. Dia dari mulai Blok M Plaza, terus udah gitu ke Blok M Square yang dimana teman-teman kita yang ngaji juga ada di atas di Nurul Iman kayak gitu-gitu kan. Lantai 7 ya, Masjid Nurul Iman. Masjid ya. Nurul Iman, terus udah gitu juga ada area gang viral yang di Pasaraya gitu kan. Jadi memang sebenarnya akhirnya menyebar semua di area Blok M itu gitu loh. Berarti kalau layoutnya di mana ya bro ya? Boleh tahu nggak lokasinya Alif Raya Market ini bro? Oke. Nah kita pretelin aja sekalian nih. Nah, coba, ini di dia mana nih areanya nih. Di mana sih bro? Jadi kalau di Pasaraya sebenarnya kalau lu tahu yang si gang viral itu, Tahu. Deket situ bro. Deket situ tuh kalau masuk ke area lobinya Pasaraya itu ada kopi kenangan di situ. Iya. Nah kopi kenangan, di belakangnya kopi kenangan itu ada atrium. Nah itu atrium itu sama naik lantai ke atas, satu lantai ke atas itu ada HIPMI, kantor itunya Baru HIPMI. gua mau ngomong tadi. Iya. Jangan jadi nggak ada punchline nanti. Aja jawab gitu ya. Baru mau ngomong juga dari HIPMI Jakarta Raya. Dari 2000 2025. baru dong. Masih junior. Maaf ya, masih junior. Oh berarti Bapak HIPMI. Masya Kan kantor Allah. sekretariatnya di situ, bro. Iya, Kan makanya. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Makanya ada di sana, kenapa? Karena kami tuh Blok M banget. Nah, berarti nanti anggota HIPMI harus datang semua ke sini dong. Jangan lu janjiin gitu bro. Nah, gini. Maksudnya ada konsepnya juga nih. Oh, iya, Sorry iya, banget nih. Kan pada sibuk ya. Oh iya. Apalagi Ketua Iya. Umum HIPMI Jaya kan Oke. Ketum Zaki, adik kandungnya Bang Maman Abdurrahman, Menteri UMKM. Oke. Nah itu kan juga pasti kan usahanya banyak. Ah. Tapi ya ketum ya harus mengajak. Ya, sih itu memang, dia makanya bisa datang lah ya. Bisa datang minimal juga. lah. Karena itu satu lantai itu kita pakai bro. Jadi yang lantainya sih ada kantor sekretariat HIPMI itu Tahu, kita tahu. pakai semuanya. Kan eskalator, HIPMI kan di atas kanan ya, tuh. kanan itu satu lantainya semua kita pakai. Berarti lu akan masuk HIPMI juga nanti? Oh enggak. Ya, Kok enggak sih? bukan enggak maksudnya. Jangan ngejatuhin belum organisasi lah. saya loh. Enggak. Ya kan belum ada yang ngajak aja sampai detik ini. Ketua Umum Rian Harun HIPMI Jaya. Nanti boleh diajak juga nih pengusaha yang satu ini. Siap. Iya tahu kok, itu gue tahu. Iya di situ, Cakep di situ. lah. Jadi di bawahnya, area bawah itu area nanti kan kita pakai tiket lah. Masuk itu ada area untuk entertainnya. Entertainnya itu tapi dalam bentuk talk show ya bro. Jadi itu kita akan siapin karpet sholat. Jadi Wah, bentuknya Masya tuh dari mulai asar, maghrib, isya, dan taraweh itu kita berjamaah nanti di sana. Oh. Di area atrium itu tuh yang tengah-tengah gitu. Jadi ada buka puasa bareng, ada free air zam-zam, ada free kurma bro. Nanti yang belanja kita bisa bikin raffle umroh. Wow. Gitu bro. Mana tim saya nih? Yes. Siapin jubah ya. Yes. Jaga-jaga aja. Ya. Takutnya disuruh imam tarawih. Nah itu dia. Berarti Pak Dery tolong jadwalnya imam Enggak. Kamis, Jangan. Jumat, Sabtu, Minggu. Jangan. Jojo aja Jojo. Jangan gue Jojo aja. Nembak-nembak aja lo. Di sini ya teman-teman ya. Yes. Pasaraya nanti tinggal masuk lantai 1 dan 2 apa 1 doang ya? Lobby dan 1. Itu hitungannya LG dan G. Oh iya. Jadi tuh lantai yang kopi kenangan itu. Itu LG ya? Itu LG. Iya lupa gue. Itu LG. Kalau lantainya HIPMI HIPMI itu G lantai kan? G. Iya. Betul, G lantai berarti G. LG dan G.
ada 50-an tenan di sana. 50-an tenan. Berarti di bawahnya kan kayak ada semacam stage gitu ya Stage-nya, buat sharing-sharing talk show apa Saya segala talk macam show, kan. sholat bareng, buka puasa bareng, kayak gitu-gitulah. Bah, mantap. Ada Rico Lubis juga Di gitu ya. Kolobes, nanti Tuh. ada teman-teman banyak lah. Ada yang komen loh. Tuh, ya kan. Wah, keren banget bawa memori 26 tahun yang kan lalu. bener kan? 26 tahun yang lalu. Bapak sekarang 40-an. Enggak, lu lebih-lebihin. 50 ke bawah. Oh, 50 Enggak. Itu 20 enggak lebih tua mbaknya ya. Oh, berarti Gue 20 tahun yang lalu. Kan gue Berarti 2006 bro. 20. Aktif jadi anak Jaksel Blok M. Oh, berarti 2006. Umur berapa? Tahun ini 37. Beliau yang komen 47. Oh. Ngajak-ngajak ya. 37 deh. Yang 47 betul. Iya bener, 10 tahun. Tuh, nostalgia dalam. Seru banget guys. Yuk, kita ngumpul rame-rame ya. Anak-anak yang nostalgia milenial, Gen Z juga Iya. pasti Gen Z juga nongkrong di sana kan? Justru kita pengen ngasih Hmm. tahu kalau di situ tuh ada memori zaman dulu sebenarnya. Gue pernah nge-gym di sini waktu itu. Gue, Trian Viera, Raka Viera, Widi Viera. Viera ya dulu. Iya, Bapak Viera dulu ya. Ya waktu itulah. Oh, waktu itu. Ya waktu itu. Tapi kok badannya kayak gak kelihatan fitness. waktu itu, waktu itu. Wah bro, otot gue bro. Zaman dulu buka baju. Iya kan, bener, karena kebutuhan itu. Nontonin depannya siapa sih Twilight yang Jacob. Oh Iya kan? gokil. Nonton bareng-bareng tuh sama Nona Viera waktu itu pas Jacob. Iya. Wah, terinspirasi. Gue nge-gym lantai atas. Tapi janggut belum ada waktu itu. belum ada. Enggak usah digitu-gitu waktu dulu. Nah, gue nge-gym Iya, iya. lantai paling atas. Gue lupa lagi nama tempat gymnya. Gue tuh anak pasaraya banget, seibu banget. Seibu. Jadi lu mau nanya gue tentang begini apa segala macamnya ya, Alif tuh kenapa di sana apa segala macam, memang ada apa segala macam. Udah deh. Udah, lu pasti kalah ilmunya. Iya sih. Intinya lu datang ke sana, kita seru-seruan di Pasaraya Blok M. Tampil energi baru, lebih terbuka. Oh, outdoor gitu ya berarti ya? Enggak kan? Enggak. Cuma gang viral yang bawahnya aja kan, samping kopi kenangan kan ada. Dalamnya. Ya di dalamnya kan gang viral tuh yang di samping yang kopi kenangan itu kan situ Iya. kayak bentuk L gitu kan, sebelah sana ada, Agak sebelah sini gelap-gelap ada. gitu kan. Iya, yang gang itu. Terus udah gitu sekarang tuh udah menyebar banget sekitaran situ kan. Ya gua ambil area yang di dalamnya itu. Karena itu kan area itu kan sebenarnya saat ini masih bertumbuh Iya. dengan tenan-tenan baru. Jadi gua pakai dulu lah sementara tenannya belum buka. Gua pakai dulu untuk event dulu lah gitu. Nih guys, ini kan lu nggak harus ke Alif juga nantinya setelah itu, atau mungkin bukan nggak harus ya. Lu habis berlama-lama di Alif kan lu juga bisa nongkrong ke tempat-tempat yang lainnya kan. Itu Maksud gua gini guys, ini lu pasti rugi banget kalau nggak ke kawasan sana, terutama mampir ke Alifnya ya, acara ini di dalamnya, di indoornya gitu ya. Di luarnya itu, gua beli burger waktu itu. Abis gua dari kantor sekretariat HIPMI. Iya. Dari HIPMI Jaya itu, gua ke bawah beli burger. Pas beli burger lah yang ngantri, ada yang nonton Kasih Solusi lah. Oke. Nyapa gue. Aduh, maaf Siapa ya, sih saya yang nggak lupa. nonton Kasih Solusi? Semua nonton Kasih Solusi. Indonesia juga tahu. Oh iya benar. Nah, Iya. terus gue disapa bro. Ah. Aduh, gue lupa, maaf. Pokoknya brandnya tuh ini apa namanya? Astagfirullah. Kayak kue. Kok gue jadi lupa sih namanya sih? Cookies. Bukan. Kok gue jadi lupa. Gue follow lagi. Maaf Ah. ya. Ah. Dia nyapa waktu itu. Baffle lagi. Bukan waffle juga, lupa lah. Terus minta foto, udah selesai. Gue nanya, Mas lagi di sini emang lagi meeting atau apa segala macam? Enggak, saya lagi lihat tenan. Nih lihat nih, kenapa lo harus mampir ke daerah Pasaraya Blok M itu? Ada yang menarik nih, bukti konkret bahwa itu tempat anak gaulnya zaman sekarang dan demandnya tinggi banget. Lo bisa survei kalau pengusaha, lo juga cek ke sana. Tiba-tiba gini, oh gitu mau buka ini ya? Iya mau buka, itulah pokoknya makanan yang lagi tren juga kok. Oh gitu, udah dapat Mas, lagi muter-muter gini terus. Oh gue manggil kok karena tampilannya Chinese gitu. Udah dapat kok, itu kan. Wah, mahal-mahal semua ternyata ya tenannya ya. Sewanya, karena lagi hype banget. Lagi hype banget loh. Hype banget. Oh iya, gue nggak tahu kan. Iya. Iya nih, kita lagi keliling dari tadi nyari-nyari mana yang kosong nih kayaknya. Ini kosong juga, kebetulan depan kita tuh kosong samping burger gitu lah. Udah full itu. Udah full kan? Iya. Ternyata pas lagi mau dicek, mau ditanya, ada orang yang lagi Iya. ngecek buat kayaknya Fit pemilik out gitu. iya, mau fit out. Fit out. Iya. Ya kok ramai semua ya? Iya lagi tinggi-tinggi banget. Nggak usah gitu. Gua tuh Segitunya, dari bro, ya? setahun lalu, bro, udah ngincar sebenarnya. Udah ngincar untuk ada buka toko juga lah, misalnya coffee shop atau si Grebe-nya misalnya, atau si Spokat yang buat sepatu-sepatu itu buat buka di sana. Bro, gua sampai terakhir nih ada di bawah tuh ada Blok M Hub namanya. Oke. Yang lorong itu. Oke. Itu sampai gua dapatnya dikasihnya tuh di fase 2-nya dia agak pojok, bro. Itu udah full. Hah? Sampai sekarang tuh kayak
Gila ya Blok M ya, gila. Oh. Itu tuh nyari tempat di situ setengah mati, bro. Itu sekarang full banget. Sampai kan ada satu fenomena yang ada terkenal juga, satu brand pasti semua orang anak-anak Gen Z pasti tahu, itu Butter Baby. Oh, anak perusahaannya Tory Burch. Yes. Nah, sampai Tory Burch segede Tory Burch aja, sebrand sebesar Tory Burch aja, toko pertamanya dia bikin di Blok M, bro. Ya pasti nggak mungkin nggak ada penelitian dulu dong, survei dulu dong, kayak sebesar itu kenapa sih harus buka di Blok M gitu kan. Ya lu kalau weekend ke sana sih gue saranin jangan bawa mobil aja, nggak tahu parkir di mana lo pasti. Top ya. Gitu. Seru tuh datang ke sana tuh ntar tuh. Harus. Dan Memang kerennya ya. brand-brand yang ada di dalam si Alif ini itu bakal banyak yang flash sale, bro, karena buat lebaran. Oh iya. Jadi baju-baju lebaran, bro. Local brand baju-baju lebaran Iya. nanti. Mantap. Gue kayaknya juga harus ke sana tuh. Harus dong. Iya kan, selain ya. memang nanti Kayaknya sih lu mah kesana pasti dikasih lah orang banyak. Wah bapak dari Arsyah ya. Oh ya dikasih. Oh ya. Deddy Kobuzer juga tahu. Oh iya. Kenalin lagi dong. udah. Iya juga ya. Iya. Justru itu tujuan gue. Iya itu dia. Jadi lu pulang gak usah beli, bawa tantangan banyak, bro. Capek juga story ini ya. Iya. Pasti nuker story itu. Iya itu dia. Iya kan. Kalau Reels berapa lu? Iya. Bahaya nih. Bapak deh. Boleh, nanti kita datang ke Alif Raya Market teman-teman di tanggal 5 sampai 8 Maret. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Yes. Lu tinggal datang ke sana karena banyak brand-brand lokal. Hmm. Ini kita hebohkan, kita ramaikan teman-teman deh. Iya. Ya, detailnya lu buka aja Alif Raya Market, nanti akan diupdate ya. Update. Nanti ini kayak apa namanya akan update semua programnya, tenan-tenannya segala macam. Semuanya kita akan update di sini. Wih keren, detailnya ada di bawah. Jadi kalau tinggal lu ajak teman-teman lu, tinggal lu bilang sama semuanya, teman-teman komplek lu nostalgia ke sini. Pasar Raya, Seibunya masih ada nggak sih? Nggak ada ya? Udah nggak ada. Ada. Kantor Gojek doang di atas ya. Kantor Gojek. Iya, dan anak agensi dan lain sebagainya. Sebenarnya gue juga mau ngasih tahu buat teman-teman semua terkait brand lokal, gimana cara optimasinya, atau mungkin maaf, contoh doang nih, kenapa ya gue nggak kepilih ya? Kan lu kan sifatnya kuratif kan, Betul. mengkurasi brand-brand lokal yang ada di dalam sana, Iya. tenan-tenannya apa segala macamnya gitu masuk. ya, bisa masuk apa segala macamnya. Mungkin gini kali guys. Jangan langsung berpikir bahwa kan ini si Angga nih pelit nih, nggak bisa apa diselipin satu apa segala macamnya. Kalau gua tipenya dulu kasih solusi pertama kali bro, gua tuh mau ngundang guru gue namanya Pak Bi. Oh iya. Pasti lo tahu ya? Iya. Kayaknya postingan baru 10, 20, 30 pertama lah. Ah. Gue undang, dikasih red card bro, dilempar ke manajernya, gue DM, dikasih red card 10 juta sejam. Nah kalau dulu gue mindsetnya adalah sombong banget sih Pak Abi, mungkin gue nggak bisa sampai sedetik ini bro. Iya. Kayak sekarang ini gue nggak bisa. Iya. Akhirnya gue coba, oke, berarti mindsetnya gue harus bangun brand. Personal gue harus gue tingkatin. Diri gue tuh harus gue value-kan lagi. Gue undang lagi yang ke berikutnya, udah postingan 20-an, hampir ratusan, Pak Abi 10 juta suruh bayar. Masih tetap sama bro. 3 kali, 4 kali gue coba deketin sana, deketin sini. Emang profesional, beliau yang bikin Indomie, Iya. tagline-nya, Iya. Kopiko, Iya bener. Torabika gitu-gitu kan. Sampai 5 kalian kalau nggak salah, masih ketolak gue. Nah tapi gue nggak berhenti bahwa oh ternyata poinnya adalah mungkin lu bisa duduk di sini, mungkin lu bisa, gue bisa ditemenin sama lu apa segala macamnya, atau lu ditemenin sama gue apa segala macamnya. Itu karena personal brand. Nah, maksud gue adalah teman-teman kalau Angga nanti akan bikin di tahun berikutnya atau mungkin di kesempatan berikutnya, mumpung ada waktu, nggak usah khawatir. Atau mungkin mau masuk circle-circle-nya Angga, kan banyak ya circle lu kan ada Jejo, ada Arif Iya Muhammad, betul. ya kan apa siapa lagi? Dari Ansyah. Ya itu mah udah masuk list bro. Oh iya. Influencer segitunya gitu kan. Siap. Dapatkan. Nah misalnya kayak gitu-gitu, bangun personal brand. Nah ini teman-teman, kalau lo mau, gue ajarin mau nggak? Gue akan, serius, bro? gue akan bocorin aja. Nggak apa-apa, santai aja teman-teman. Waduh. Tenang aja. Jadi gue akan kasih tahu dan mungkin pengalaman gue waktu itu sempat diinvest sama Om Deddy Corbuzier apa segala macamnya. Ya alhamdulillah atas izin Allah yang pertama dan kedua pasti kan gak dipungkiri gara-gara personal brand apa misalnya. Nah ini mumpung gue juga pengen sharing ke teman-teman semua, ngisi waktu luang di saat bulan Ramadan apa segala macamnya. Gue kepikiran udah lama lagi nggak ngajar nih. Kalau lo pengen tahu gimana cara bangun personal brand apa segala macamnya, bangun trust, kontennya apa, cara menentukan niche-nya kayak gimana apa segala macamnya, lo tinggal klik aja. Ini ada barcode nggak di sini? Masukin aja langsung ya, suruh pada daftar aja nggak apa-apa. Ya kita list juga untuk kelas di personal branding masterclass 2026. Itu penting banget sih bro. Penting banget. Itu personal branding tuh kalau lo nggak ngebangun personal branding, lo value lo tuh berat bro. Itu tinggal scan aja, ada di barcode di bawah atau di bio atau di link, atau ikutin aja angka-angkanya di bawah gimana cara daftarnya. Personal branding masterclass 2026.
Detailnya nanti akan gue kasih tahu. Karena ya alhamdulillah gue merinding sih mau ceritain sih ya. Ya dimudahin sama Allah tuh gue ketemu sama banyak orang bro untuk duduk di sini. Mereka mau artis-artis, pejabat-pejabat mau duduk apa segala macamnya. Gue akui itu karena personal brand. Skill yang bukan yang bahasanya apa ya? Ya bukan karena gue mungkin bisnisnya nggak segede mereka. Kok mereka mau personal brand? Gue akuin aja nih. Iya betul. Fair-fairan aja. Tapi banyak banget orang yang nggak merhatiin di situ ya bro. Kenapa tuh? Karena masih transaksional. Masih transaksional, masih taunya kalau transaksional itu biasanya 4P kan. Ya yang penting gue kasih produk yang bagus, yang penting gue kasih price yang murah, yang penting gue kasih place yang strategis, yang penting gue kasih promo. Nah itu bagian dari materi. Anggap pintar nih mancingnya. Ada di materi bro. Lo harus keluar dari zona busuk 4P ini. Karena transaksional, tenang aja, ntar gue kasih murah aja. Begitu lo lagi nggak promo, nah nggak disamperin tuh, nggak ditanya-tanya. Nah padahal jualan itu nggak harus promo. Meskipun promo silakan aja, tapi jualan itu nggak harus promo. Ketemu sama orang, meeting, cari investor juga nggak harus promo dengan bangun personal brand. Nanti gue akan bahas. Ada sekitar 60 modul yang nanti akan gue bagikan ke teman-teman semua. Berarti personal brand itu akan berturun ke bisnis kita, ke segala macam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Investor kemana-mana apa segala macamnya. Ya kayak contoh deh bro. Lu kan ada coffee shop tuh. Iya, betul. Di Bintaro apa namanya? The Communal Brew. The Communal Brew. Iya. Nggak lama kan ada, pas kita lagi meeting tuh, nggak lama kan ada partner lu kan? Iya, betul. Boleh gue sebutin nggak? Nggak apa-apa. Yang punya Universitas Indonesia Esa Unggul. Iya. Tajir dong, udah fix dong, ya kan? Si miskin tuh gitu kan. Alias apa tuh? Alias. Iya. Paling kaya gitu ya. Itu partnernya enggak tuh di coffee shop itu gitu. Maksud gue gini ya, gue cuma ngomong tuh, lu yang kalau salah mancing ya, ini si Dery mau bikin kampus nih. Iya betul. Kan lu kan punya kampus juga bro, Dery mau bikin sekolah bisnis apa gitu-gitulah. Gue jawab, oh iya, adalah apa segala macam. Cuma ya kita lagi mau nemuin investor apa segala macamnya, lagi nunggu investor aja siapa tahu ada mau, karena bikin di universitas kan nggak murah ya, apa segala macamnya. Lu nih Der, ya udah, mau nggak kita bikin bareng-bareng? Ya itu langsung. Karena trust bro. Iya benar-benar. Iya kan? Maksud gue, wow, kapan lagi gue bisa diinvest sama yang punyanya Universitas Esa Unggul nih? Tapi dengan kelas ini bro, prosesnya lama apa sebentar bro untuk membangun personal branding? Nah itu pertanyaan. Gue punya formulanya. Wah, lo lihat aja nanti. Wah, gue punya formulanya. Gua karena udah 19 tahun kan gue di industri personal brand. Waktu zaman SMA kan gue juga bangun personal brand. Dari zaman SMA gue udah kayak begitu bro. Gue nge MC tanya Danang, tanya Aca Septriasa deh, teman-teman SMA gue deh. Danang The Comment, tanya deh. Gue kalau nge MC pasti ada unsur tersendiri, khas sendiri. Gue kalau ngeband pasti ada unsur khas sendiri. Karena gue udah pelajari personal brand tuh udah tahu dari pas di 2005, 2006. Di situ dibocorin semua. Wah gue bocorin bro. Makanya alhamdulillah dikasih solusi ya lumayan ngebut lah ya. Alhamdulillah. Ya detailnya ada di bawah. Bro, thank you ya bro. Siap. Nanti gue tunggu nanti di Alif. Gue juga mau datang, mau sharing-sharing kalau ada waktu ya. Kenapa? Deriansyah apa siapa? Iya. Lu belum pernah eranya Mbah Surip tau nggak? Tak gendong kemana-mana itu kan? Itu kan beliau kan dedeng kota Wapres kan? Wapres tuh warung apresiasi, bukan Wapres Gibran, bukan. Itu di Blok M bro, di pojokan itu. Oh di situ. Kenalin, Dery yang tahun 2005 udah nongkrong sama Mbah Surip. Oke. Bab. Kita kasih solusi.